Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama Putra dengan NIM 0484081172. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pertama-tama kita baca dulu soal dan perintah yang ada di tugas 2 tersebut. Kalian diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut: 1. Input data. Dalam input data, terdapat data buku perpustakaan, judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Memiliki 4 kategori buku masing-masing, antara lain fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Poin kedua adalah peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjamkan buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku yang dipinjam, kemudian masukkan input selesai. Jika buku dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contohnya yaitu buku algoritma dan pemrograman status dipinjam. Kemudian poin ketiga yaitu adalah pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta ulang. Poin keempat, menghitung denda keterlambatan. Dendanya yaitu jika pengembalian lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda 5.000 per hari. Contoh perhitungannya yaitu jika terlambat 3 hari, total denda 15.000. Poin kelima yaitu mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi, kemudian denda yang akan diterima jika ada keterlambatan pengembalian buku. Oke, langsung saja. Sampai ini dulu. Kita masuk ke pemrograman Java-nya. Di sini saya sudah membuat program Java terdiri dari 499 line. Ini kita bahas satu-satu. Di dalam program Java saya ini terdapat ya tadi ya bertanya perpustakaan, kemudian ada jenis apa saja macam bukunya yang tadi ya 4 macam buku fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Di sini terdapat judul, penulis, dan kategori. Masing-masing macam buku ada 4 buku, jadi total 16. 4 kali 4, 16. Kemudian di dalam program nanti terdapat lihat daftar buku, proses peminjaman, proses pengembalian, menu admin, kemudian keluar. Ini adalah pilihannya nanti. Kemudian di dalam menu admin perpustakaan terdapat tambah buku baru, ubah informasi buku, hapus buku, lihat daftar buku, kembali ke menu utama. Nah, ini masing-masing kodingannya: tambah buku, ubah buku, hapus buku, proses peminjaman, proses pengembalian, kemudian selesai. Nah, di sini nanti terdapat struk pengembaliannya, terdapat ada ya ini denda-denda yang tadi disebutkan, hari keterlambatan per harinya 5.000 dendanya. Nanti akan muncul dicetak struk pengembalian. Kemudian ini tampilkan daftar buku, cetak struk peminjaman, cetak struk pengembalian, kemudian run untuk menjalankan program tersebut. Oke, langsung saja kita run. Nah,
seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat 5 menu. Yang pertama, lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen data buku. Nah, ini menu admin ya. Nomor 4 ini kemudian keluar. Di sini poin pertama kita harus input data buku dulu ya. Terdapat buku apa saja yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Kita lihat daftar buku, klik 1, kemudian enter. Nah, di sini terdapat macam-macam buku, penulis, kategori apa, statusnya tersedia. Nah, total bukunya 16, tersedia 16, dipinjam 0. Tidak ada buku yang dipinjam saat ini. Oke, untuk kembali ke menu utama, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Saya enter. Kemudian poin kedua yaitu peminjaman buku. Kita buat proses peminjaman buku. Peminjaman buku 2 ya. Oke. Nah, masukkan nomor buku yang ingin dipinjam. Kemudian atau selesai untuk mengakhiri. Kita coba buku Laskar Pelangi nomor 1. Kemudian algoritma ya tadi ya 11. Kemudian Python Crash Course nomor 12. Oke, kita enter. Nah, setelah itu ketik selesai jika sudah selesai peminjaman. Kita coba ini, masukkan tanggal peminjaman. Kita coba tanggal 1 bulan 5 2025. Nah, ini daftar buku yang dipinjam tadi ya. Laskar Pelangi, algoritma, dan pemrograman, kemudian Python Crash Course. Oke, kita enter lagi. Kita lihat nih, lihat daftar buku. Kita lihat daftar bukunya. Nah, di sini sebentar saya besarkan aja. Nah, di sini terdapat buku yang dipinjam. Statusnya ganti ya, jadi tersedia tadi pindah ke dipinjam, pinjamnya tanggal 1 bulan 5 2025. Ini saja, total buku 16, total semuanya 16, tersedianya 13, dipinjamnya 3. Oke, kita kembali ke enter, ke menu utama lagi. Kita coba peminjaman buku lagi. Kita di tanggal yang berbeda. Kita coba Harry Potter, kemudian The Hobbit. Setelah itu The Hobbit, Abdi Sejarah. Kemudian cukup 3 buku saja. Kita selesai lagi. Nah, kita coba masukkan tanggal tanggal 3 bulan 5 2025. Nah, ini tanggal dipinjam, buku manusia, Harry Potter, dan batu bertuah. Oke, tekan enter untuk ke menu. Kita lihat daftar bukunya lagi. Oh, wait. Tunggu. Tadi buku apa yang belum dipinjam? Oh, Api Sejarah. Sorry. Kita kembali lagi ke peminjaman buku biar 3 sama 3 ya. Tanggal 3. Api Sejarah bulan nomor 9. Selesai. Kita samakan saja seperti tadi, tanggal 3 bulan 5 2020.
Oke, kita pinjam buku clean code. Lihat daftar buku. Nah, ini yang kita pinjam tadi. Laskar Pelangi Manusia Harry Potter Clean Code Algoritma Python Crash Course. Tanggal 1 bulan 3, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 3, tanggal 3, tanggal 1, tanggal 1. Kita enter lagi. Kemudian perintah tugas yang berikutnya yaitu pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat masukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan berubah menjadi tersedia. Oke, yang tadi ya, dipinjam 6 ya, tersedia 10, total buku 16. Kita coba pengembalian buku. Pengembalian buku nomor 3. Nah, kita coba Laskar Pelangi, kita kembalikan. Laskar Pelangi. Kemudian Bumi Manusia. Dan clean code, buku clean code. Kita kembalikan 146. Kemudian selesai. Kita kembalikan tanggal 10. Kita coba tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 5 2025. Oke. Nah, muncul struk pengembalian. Buku Laskar Pelangi terlambat 2 hari, denda 10.000. Kenapa terlambat? Karena Laskar Pelangi pinjamnya tanggal 1. Tanggal 1 pengembalian tanggal 10. Maksimalkan pinjaman tanggal 7 nih. Nah, baru telatnya 2 hari. Ini tampilannya total denda keterlambatan 10.000. Oke, kita enter lagi. Kita pengembalian buku lagi. Buku yang sisa tadi, kita lihat daftar buku dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Yang tadi dipinjam 6, sekarang jadi dipinjam 3. Sedia 13 total buku, 16 tinggal Harry Potter, algoritma, dan Python Crash Course. Lagi pengembalian buku. Nah, kita kembalikan buku lagi. 1, 2, 3. Selesai. Kembalikan sama tanggal 10 bulan 5 2025. Nah, di sini algoritma, buku algoritma dan pemrograman terlambat 2 hari. Fitur Crash Course terlambat 2 hari, 10.000. Tadi totalnya 20.000. Seperti ini tampilannya, struk pengembalian, total denda, buku yang dikembalikan. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Lihat daftar buku sudah, pemindahan buku sudah, pengembalian buku sudah, menghitung keterlambatan sudah, struk peminjaman dan pengelolaan sudah. Nah, sekarang kita ke poin ke-6, manajemen data buku. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk manajemen buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Oke, kita langsung ke manajemen data buku, ke menu admin ya. Enter. Nah, ini menu admin. Coba kita tambahkan buku baru. Tambah buku baru. Nah, judulnya apa ya? Kita coba pakai buku engineering. Penulisnya saya sendiri, pakai nama saya sendiri. Kategori teknologi. Nah, seperti ini.
Buku engineering berhasil ditambahkan, tekan enter untuk melanjutkan. Oke, kita lihat ya. Saya sudah mendapatkan buku engineering, penulis nama saya sendiri, kategori teknologi. Kita lihat daftar buku. Nah, di sini ya, buku engineering, penulisnya saya sendiri, Bagas, kategori teknologi, statusnya tersedia. Enter lagi. Sekarang coba mengubah informasi buku, masih di menu admin ya, ubah informasi buku. Nah, kita coba nih pilih nomor buku yang kedua. Kita coba nih buku engineering yang saya masukkan tadi 17. Nah, pilih nomor data yang akan diubah. Kita mau mengubah statusnya nomor 4, status. Masukkan status baru, tersedia atau dipinjam. Kita klik dipinjam. Ternyata bukunya sudah dipinjam. Oke, tekan enter untuk melanjutkan. Tadi buku dengan judul engineering penulis Bagas, teknologi dari tersedia diubah ke dipinjam. Kita lihat daftar buku. Nah, sudah masuk ya. Kalau buku 17, tersedia 16, dipinjam engineering. Status dipinjam. Lagi perintah selanjutnya yaitu menghapus buku dari daftar. Sistem akan meminta informasi sebelum eksekusi. Kita coba hapus buku menu ketiga. Pilih nomor buku yang akan dihapus. Saya mau hapus lagi nih buku yang saya masukkan tadi. 11. Nah, sini akan ada perintah, apakah Anda yakin ya atau tidak. Kita coba tidak ya. Tidak. Nah, penghapusan dibatalkan. Tekan enter untuk melanjutkan. Sekarang kita coba klik iya. Hapus buku engineering ya. Pilih buku yang akan dihapus 17 ya. Nah, kita lihat daftar buku. Ini kan sudah dihapus ya, buku berhasil dihapus. Maka lihat daftar buku. Nah, di sini sudah nggak ada buku engineering tadi yang saya masukkan. Kembali lagi ke total buku 16, tersedia 16, dipinjam 0. Oke, kemudian selesai semua tugas dan perintah yang ada di tugas 2. Kita kembali lagi ke menu utama. Ini kan masih di menu admin, kita kembali ke menu utama. Kemudian pilih nomor 5 keluar. Jika selesai menggunakan program perpustakaan. Nah, di sini akan terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan. Sekian tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.